Kita lanjut hadis, maka akan memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan rahmat atau kasih sayang. Wa ana kafilun fil jannah. Sedang saya menjaminnya orang yang berbuat kepada orang tua di dalam surga. Berbuat baik pada orang tua, ya Rasulullah menjamin dia bersama saya di surga. Masya Allah. Karena Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kiram rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita ngaji di bulan Ramadan untuk sedikit menambah ilmu dan ibadah di bulan Ramadan ini agar senantiasa kita dicintai oleh Allah dan Rasul. Semoga di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini benar-benar kita mendapatkan pahala yang besar, ridha Allah yang akan datang dan rahmat Allah, sehingga kita disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, mari kita manfaatkan ya untuk menyembuhkan diri kita dengan ketaatan dan memperbanyak membaca sholawat, membaca tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran. Semuanya itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena semua ketaatan, semua amal ibadah soleh dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman. Kata Rasulullah, begitu besarnya kemuliaan bulan Ramadan ini dengan memberikan pahala yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan kita ke surga, maka kalau tahu hambaku, kalau tahu umatku, kata Rasulullah, dia akan minta selama setahun menjadi bulan Ramadan. Maka itu kita berhutang budi pada Rasulullah SAW yang telah membawa risalah dan membimbing kita menjadi hamba yang ridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, innu awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Bahwasanya orang yang paling utama bagi saya di hari kiamat kelak ialah orang-orang umatku yang paling banyak membaca salawat untuk saya. Inilah keutamaan salah satunya membaca salawat. Zaid bin Rafi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Zaid bin Rafi'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla alayya mi'atan fi kulli yawmi jumu'atin ghafarallahu lahu walau kanat dunubuhu misla zabadil bahr. Dari Zaid bin Rafi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat 100 kali untuk saya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Masyaallah muslimin dalam dimuliakan Allah, maka dari itu perbanyaklah baca salawat di bulan Ramadan ini
sebagai latihan kita untuk mendulang pahala. Bulan Ramadan, bulan penuh hikmah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh bonus. Kalau diibaratkan dalam perekonomian adalah big sale, banyak diskon dan banyak bonus. Sehingga gimana kalau supermarket itu memberikan promo big sale dan big diskon? Tentu banyak orang berbondong-bondong ya mendatangi supermarket itu dan memborong barang-barang yang dia inginkan dengan modalnya sedikit. Tentu di bulan puasa ini adalah big sale-nya luar biasa. Allah sendiri yang memberikan bonus, Allah sendiri yang memberikan diskon tentang tenaga dan langkah kita, tapi pahalanya besar sekali. Masyarakat muslimin jangan memuliakan Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "As-saumu li wa na'zibi." Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Masya Allah. Puasa kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah yang sabar. Enggak ada yang tahu kalau kita puasa. Siapa orang mengatakan saya puasa, tentu orang percaya. Padahal dia tidak puasa. Nah di sini ya Allah memberikan penilaian, memberikan pahala yang besar. Ini ibadah orang kau puasa sungguh-sungguh, berarti dia ikhlaskan aku, dan dia sungguh-sungguh menjaga syariat puasa yang baik, dia ikhlaskan aku, maka aku sendiri yang membalasnya. Wana arzibi. Masya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan puasa yang di dalamnya harus kita isi dengan salat qiyamul lail, yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam hari, maka itu adalah memberikan kebaikan bagi kita, bagi manusia. Kebaikan itu sendiri adalah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau, dan kita di sisi Allah akan bersih dari segala noda dan dosa. Hati kita akan bersih sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan sinar atau nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendirikan salat malam, qiyamul lail, maka di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu salam. Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Kaidan yudurruhum wa dhulumatin. Ya, agar supaya mereka tidak ditempa oleh dua bahaya kegelapan. Faqala Musa. Nabi Musa bertanya, "Ma nuruni ya Rabbi?" Apakah dua cahaya itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala. Allah menjawab, "Nuru Ramadhan wa nurul Quran." Yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Masya Allah. Benar-benar Ramadan ini memberikan cahaya, memberikan petunjuk pada kita bagi yang memuliakan dan yang mengerjakan syarat Ramadan, dan juga Al-Quran bagi yang membacanya, bagi yang mendadaburi, bagi yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dua-duanya akan menjadi cahaya dia, baik cahaya dalam dunia maupun besok cahaya di akhirat, terutama dalam kubur. Dan ini memberikan pertolongan dan syafaat. Itu bulan Ramadan, puasa kita, dan juga Al-Quran yang kita baca. Faqala Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Wa man zulumati ya Rabbi?" Apakah dua kegelapan itu ya Tuhanku? Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, "Dzulumatul qabri wa dzulmatu yaumal qiyamah." Yaitu gelapnya kubur dan kegelapan pada hari
kiamat. Sungguh kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat ini memberikan rasa kekhawatiran dan ketakutan bagi hamba, bagi manusia. Sehingga dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya Ramadan, insya Allah kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi cahaya. Cahaya apa itu? Yaitu ampunan Allah dan pertolongan Allah supaya kita selamat ya dari siksa kubur, selamat dari beratnya kita di alam mahsyar dan beratnya kita menghadapi hari kiamat. Insya Allah Allah selamatkan dari kedua kegelapan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka dari itu setiap manusia umat Islam di bulan Ramadan mari kita manfaat untuk menimba ilmu, thalibul ilmi. Karena dengan ilmu ibadah kita akan sempurna. Dengan ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pahala kita dalam ibadah akan baik dan tidak ditolak. Karena beribadah tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyampang masuk bulan Ramadan, gunakan ya momen itu untuk kita nimba ilmu keagamaan. Singkirkan semua kegiatan-kegiatan duniawi itu. Singkirkan kegiatan itu dengan sebanyak-banyak kita fokus meningkatkan ilmu dan bekal untuk akhirat di bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan ilmu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man hadar majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin." Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, ngaji, di mana ada tempat itu kajian ilmu, ya dibuka dan dikumandangkan, ya pengajian di bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun. Ya. Ibadata sanatin. Jadi bikulli qadamin ibadata sanatin. Dan setiap langkahnya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'iya tahtal arsh. Dan dia akan bersamaku di bawah panji-panji ars, kata Rasulullah. Masya Allah. Mari, kesempatan banyak, waktu banyak untuk kita menimba ilmu, baik dari media sosial, dari YouTube, maupun langsung offline di tempat musola, di masjid, atau di lapangan. Datangilah. Karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang akan kita datangi kelak di hari yaumul qiyamah, di hari akhir. Itu taman-taman surga. Ya. Kemudian, waman dawama alal jama'ati fi Ramadan, dan barang siapa yang melanggengkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Masya Allah. Berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. Asyar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4. Subuh 2. Semuanya 7 rakaat. Maka tiap hari kita beribadah kepada Allah dan selalu berjamaah, 1 rakaatnya Allah akan berikan 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Masya Allah. Makanya rugi kita. Sehingga pingin sekali iso setahun kita minta kepada Allah supaya dijadikan bulan Ramadan. Tapi itu angan-angan manusia. Allah belum memberikan, karena selain bulan Ramadan ada bulan-bulan yang lain penuh rahmat. Ya. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah. Itu ada bulan-bulan yang haram dan pahalanya besar sekali. Allah sudah adil membagi bulan itu untuk umat
manusia. Kita lanjut hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Wa man barra walidahi fi ramadhani, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya, baik bapak karena ibu dada atau kepada ibu karena bapak sedang dada, apa kata Rasulullah? Yanalu nasrullah, yanalu nasrullahi ta'ala birahmatih. Ya, barang siapa yang berbaik kepada kedua orang tuanya atau salah satu di bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan rahmat atau kasih sayang. Terus apa kata Rasulullah? Wa sababu Maryam wa Asyiyah. Ya, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Aisyah. Luar biasa. Dadanya adalah perempuan sebagai pemimpin perempuan di surga. Yang Allah jamin adalah surga yang di surgatul Firdaus. Kita insya Allah bagi perempuan, ayo berbuat banyaklah berbaik pada suaminya. Karena taat, karena Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang pernah diberikan kepada Siti Aisyah dan Siti Maryam. Berikutnya, Umangkotu hajata akhihil muslim, dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya muslim, ya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahul alfa, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong 1000 keperluannya besok di hari kiamat. Siapapun di hari kiamat akan mengharap banyak pertolongan. Siapa mengharap hajat dan minta pertolongan kepada siapapun yang bisa kita minta pertolongan. Di bulan Ramadan ini, mereka yang menolong saudaranya sesama muslim, ya kita ringan tangan, kita membantu apa menjadi hajatnya, maka Allah akan menolong ya 1000 hajatnya atau keperluannya di hari kiamat. Ini si jalan. Dan kalau dia tolong Allah SWT di hari kiamat, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana surga itu luasnya seluas ya langit dan bumi. Maka ada tuh masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, segeralah menuju ampunan Allah. Segeralah beribadah semampu kita dengan mencari ridha Allah. Segeralah beribadah dengan diiringi dengan ilmu yang benar, dengan syariat yang benar. Insya Allah Allah akan meridhai kita dan memberikan rahmatnya, dan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang akan masuk surganya. Jangan khawatir, surganya Allah diberikan kepada orang yang bertakwa seluas langit dan bumi. Ya, dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah ya kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah ya seluas langit dan bumi. Ya, menuju ampunan Allah berarti kita segera beribadah. Karena di dalam ibadah itu banyak mengandung unsur-unsur ampunan Allah, termasuk berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa. Mendirikan salat malam, jangan sampai tidak bersalat malam. Karena di sini ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, karena dengan sedekah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan besok memberikan namun di hari kiamat. Dan memberikan ampunan kepada orang lain. Itu. Untuk siapa itu? Waddat lil muttaqin. Semuanya itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Dan termasuk kita menjalankan puasa. Ya, ibadah puasa ini
Tujuan akhirnya adalah menggembleng diri kita, ya, mendidik jiwa kita, fisik kita, sehingga kita akan tergolong akhirnya menjadi manusia baru setelah Ramadan berakhir, yaitu manusia yang bertakwa. Manusia bertakwa jaminannya adalah surga. Nah, ada lanjutan tuh. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang menyisihkan hartanya, berinfak, ya, baik dia itu dalam keadaan luas rezekinya maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang hatinya maupun dalam keadaan susah, tetap berinfak, menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin, untuk para sabilillah, untuk orang yang kelaparan. Jangan nunggu rezeki banyak, kapanpun kita bisa berinfak sesuai dengan takaran kemampuan kita, yang penting ikhlaskan Allah. Alladzina yunfiku, yaitu orang yang berinfak, wasarra wad darra, dalam keadaan luas rezekinya maupun dalam keadaan sempit, senang ataupun ya susah. Wal ghazibinal ghaidha, dan menahan amarah. Nah, bukankah kita di bulan puasa ini disuruh menahan amarah agar pahala puasanya tidak hilang? Bukankah di puasa kita disuruh berbanyak untuk sedekah, berinfak? Ini seiring surat Al-Imran dengan perintah puasa ini di surat Al-Baqarah. Masya Allah. Kemudian ayat berikutnya wa'afina anas, dan maksudnya tadi alladzina yunfiquna wal kadhina wal 'afina anas, dan memberi maaf kepada orang yang bersalah. Maafin. Itu berat. Pekerjaan yang paling berat adalah memberi maaf. Kalau minta maaf jelas, orang salah minta maaf, paling gampang, maafkan saya atas kesalahan. Terus orang itu mau nggak memaafkan? Benar-benar dia sudah salah dan minta maaf, mau enak minta maaf. Tidak ngerti kesalahanmu besar pada saya. Sulit. Dan ini karena perintah Allah, orang yang memberi maaf di sisi Allah adalah mulia, derajatnya tinggi di sisi Allah. Wa'afina, dan memberi maaf. Dan semuanya orang itu, kategori itu orang yang segera minta ampun kepada Allah, orang yang segera bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya, dan menahan amarah serta memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita dikatakan sebagai hamba yang berbuat baik. Masya Allah. Laksanakan. Insya Allah dengan kemuliaan bulan Ramadan kita akan memperoleh itu semuanya. Semoga Allah memberikan ampunan, semoga Allah memberikan hidayah, kekuatan pada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah satu bulan penuh dengan sempurna, dan kita mendapatkan dari Allah, rahmat Allah, dan ampun Allah, dan kita menjadi orang yang baru, yaitu insan yang bertakwa. Saya itu semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi siapapun. Ya, hadirin rahimakumullah, yang khususnya bagi jamaah kami di Majelis Taklim Al-Kausar, semoga Allah memberikan ampunan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, keluarganya semuanya, dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.